Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Kita kembali berbincang-bincang tentang konsep keadilan dalam Islam. Dan ini adalah episode yang keempat, yang kelima. Setelah kita berbicara tentang keadilan terhadap pencipta kita, keadilan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadilan kepada Al-Quran dan ajaran agama ini, dan juga telah kita berbicara tentang keadilan kepada diri sendiri, kepada keluarga. Sebelum saya melanjutkan pada sisi-sisi lain dari keadilan dalam hidup kita, saya ingin kembali mengingatkan tentang satu hal yang sangat penting dalam hal keadilan terhadap diri sendiri. Salah satu hal yang paling sering terjadi sebagai kezaliman dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka hidup dalam suasana tidak bertuhan. Karena sesungguhnya bertuhan itu adalah merupakan hak mendasar dari kehidupan manusia. Maka di saat Tuhan dijauhkan dari kehidupan manusia, maka itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Kenapa demikian? Karena memang secara fitrah, secara tabiat yang mendasar, setiap manusia itu memerlukan dan merupakan keperluan yang paling mendasar dalam hidupnya untuk bertuhan. Manusia bisa bergelimang dalam harta, bergelimang uang, maju secara dunia, memiliki apartemen rumah yang mewah, tapi tanpa adanya atau kehadirannya Tuhan dalam hidupnya, maka mereka akan gersang dan batin. Ini pada tataran hidup individu. Demikian juga pada tataran kehidupan kolektif manusia. Ketika Tuhan kita sisihkan, maka pada saat itu manusia akan mengalami kegoncangan. Ragam perilaku-perilaku yang tidak manusiawi, apapun itu bentuknya, kita perhatikan dalam masyarakat karena masyarakat menjauh dari Tuhan. Dalam kaitan ini saya ingin mengatakan bahwa bersyukurlah kita di Indonesia, bahwa Tuhan memang menjadi dasar utama dalam kehidupan publik dan bernegara. Dan karenanya sejak awal pun founding fathers daripada bangsa dan negara Indonesia itu tidak pernah melupakan Tuhan. Maka kalau kita melihat falsafah negara, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa Tuhan dan Indonesia itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan bila mana ada masa-masa di mana ada yang berusaha untuk memisahkan negara dari Tuhan atau Tuhan dari negara, maka orang tersebut adalah orang yang gagal faham sejarah dan sekaligus ingkar Indonesia. Apapun pengakuan yang mereka akui. Ada yang mengaku sebagai Pancasilais, ada yang mengaku sebagai lebih berkebangsaan, ada yang mengaku lebih ragamlah kita melihat moto atau slogan-slogan yang kita dengarkan dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tapi esensinya adalah ketika ada di antara elemen-elemen bangsa ini
yang berusaha kemudian memisahkan antara negara dan Tuhan, maka pada saat itu Indonesia tidak akan menjadi Indonesia lagi. Karena saya selalu mengatakan Indonesia dan agama itu bagaikan darah dan daging yang tidak akan bisa terpisahkan. Indonesia exist di atas agama, dan itu pun dari dulu. Indonesia hidup dengan agama, Indonesia akan maju dengan agama, dan Indonesia tidak akan eksis lagi dan maju kecuali dengan agama itu sendiri. Maka keadilan kita kepada diri kita, keadilan kita kepada bangsa Indonesia, dan keadilan kepada dunia ini hanya akan terjadi ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sebelum terlahir ke atas dunia ini dan jauh sebelum kita hadir di atas dunia ini, semua kita sudah memberikan kesaksian yang paling esensi dalam kehidupan kita. Dan kesaksian itu ketika ditanya Alastu bi rabbikum, bukankah saya Allah sebagai Tuhanmu? Dan semua kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Kesaksian ini sekaligus tidak saja sebagai janji, tapi juga menunjukkan esensi dasar dari kemanusiaan kita. Manusia tidak akan pernah menjadi manusia tanpa Tuhan dalam hidupnya. Manusia tidak akan bisa berkarakter manusia dan berbuat sebagai manusia kecuali ada Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah kemudian kita melihat bahwa betapa banyak manusia yang berbentuk manusia, tapi bertabiat dan berperilaku hewan. Ini bukan bahasa saya supaya saya tidak dianggap kasar. Ini adalah pernyataan Al-Quran yang maha mutlak dalam kebenaran. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih buruk, lebih jahat dari hewan itu sendiri. Saya biasa memberikan contoh bagaimana ketika manusia sudah kehilangan ketuhanan dalam hidup. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Pencipta, tidak percaya bahwa ada yang mengontrol hidup kita, tidak percaya bahwa ada yang menguasai hidup kita ini. Bagaimana banyak di antara mereka yang bersikap dan berkarakter lebih hewani daripada hewan. Contoh yang biasa saya berikan, coba kalau ada seekor kucing yang baru melahirkan. Seorang ibu dari kucing itu, kalau ada yang berusaha mendekat kepada anak-anaknya, bayinya, bayi kucing itu, maka sang ibu pasti akan marah, kemungkinan menerkam. Karena ada naluri untuk menjaga anaknya. Tapi betapa ada manusia, begitu melahirkan, bayinya kemudian dicampakkan, dibuang ke tempat sampah. Ini berarti memang ada manusia yang berperilaku lebih jahat daripada hewan itu sendiri. Peperangan-peperangan yang kita lihat di berbagai belahan dunia sekarang ini begitu jahat. Dan sangat-sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Peperangan di Irak, peperangan di Suriah, peperangan di Yaman. Perilaku manusia di berbagai belahan dunia seperti di Myanmar, kemudian di Cina, di Uighur, Palestina yang belum selesai juga. Kita melihat bahwa perilaku manusia ini begitu jauh lebih jahat dari hewan itu. Karena kalau kita melihat hewan itu terkadang buas ketika mereka lapar. Ini ada manusia yang lebih buas justru ketika mereka sudah lebih cukup. Kita lihat misalnya dalam kehidupan publik, ada orang yang korupsi. Dan yang paling banyak korupsi itu orang yang sudah kaya gitu. Sudah kaya, sudah punya posisi. Tapi terkadang, mohon maaf ini, orang sudah sangat membingungkan saja ya. Membingungkan saya, terkadang memikirkan ini. Coba saya kadang merenung-renung gitu. Kok bisa seperti itu ya? Orang sudah kaya raya, punya mungkin begitu banyak triliunan rupiah atau mungkin miliaran dolar lah
di rekeningnya. Tapi hanya karena uang 100 juta misalnya disuap oleh apapun gitu bentuknya, masih mau juga menerima gitu. Itulah manusia yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan oleh karenanya sekali lagi, Tuhan inilah yang kemudian akan menjadikan kita manusia. Karena memang itu esensi dasar kemanusiaan kita. Maka sekali lagi ini bukan sekedar janji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bahwa kita berjanji akan mengambil Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Tapi memang itu adalah esensi kemanusiaan kita. Maka sekali lagi, individu Indonesia dan bangsa Indonesia tidak akan bisa terpisahkan dari ketuhanan dan Tuhan. Karena itu adalah darah daging kita. Dan kalau ada orang yang pernah berpikir bahwa Indonesia akan maju tanpa Tuhan, maka pada saat itu dia sudah keluar dari tabiat keindonesiaan. Makanya namanya komunisme dan lain-lain yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan sebagai musuh dalam kehidupan manusia dan bernegara, itu tidak akan pernah bisa sejalan dengan keindonesiaan. Maka jangan kita pernah main-main dengan isu tersebut, apalagi melalui ragam trik-trik atau tipu muslihat politik yang terjadi dan berusaha untuk mencoba menghilangkan karakter dasar keindonesiaan dan kebangsaan Indonesia, bahwa Tuhan tidak akan pernah terpisahkan. Sekali lagi, agama dan Indonesia adalah darah daging dan tidak akan bisa lagi terpisahkan. Itu adalah kehidupan. Ketika agama terpisahkan dari Indonesia, maka Indonesia dengan sendirinya telah mati suri. Ini menambah poin yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang kita berbicara tentang keadilan kepada sesama Muslim. Kita orang Islam ini memiliki hak-hak. Hubungan antar Muslim itu ada hak yang harus kita jaga. Dan saya kira hak yang terpenting itu adalah hak apa yang disebut dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum. Hak rahmah, hak kasih sayang, hak cinta, hak untuk ada ikatan hati yang dibangun di atas kasih sayang tersebut. Dan itu yang kemudian membangun apa yang disebut dengan ukhuwah. Kalau rahmah ini tidak mengikat antara jiwa-jiwa dan hati-hati orang-orang yang beriman itu, maka tidak akan terjadi ukhuwah. Kenapa umat Islam sekarang ini begitu susah bersaudara? Karena relasi kita bukan relasi rahmah, bukan ruhama'u bainahum. Relasi kita adalah relasi politik, relasi ekonomi, relasi kepentingan-kepentingan duniawi. Maka terkadang kerap kali ketika kepentingan itu sudah redup, maka relasi itu juga menjadi redup. Kita saling tersenyum kalau dunia kita masih tersenyum. Kita saling menyapa kalau duit kita masih saling menyapa. Posisi politik kita masih saling menyapa. Padahal dalam istilah Al-Quran, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Maka kasih sayang ini begitu sangat kuat sekali dalam membangun relasi antar orang Islam. Dan sekali lagi, inilah fondasi ukhuwah kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat itu diakhiri dengan turhamun, rahmah. Bahwa ukhuwah yang terbangun tadi itu selain memang dasarnya adalah karena rahmah, juga akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan kepada sesama saudara kita adalah kasih sayang. Kita harus berkasih sayang, ruhama bainana, di antara kita. Apapun itu yang terjadi. Mungkin kita berbeda mazhab, mungkin kita berbeda organisasi, mungkin kita berbeda
metode dalam menyampaikan kebenaran, tapi sama-sama berdakwah. Ada yang melalui pengajian-pengajian, ada yang melalui macam-macam lah. Karena dakwah itu kehidupan. Jadi bukan satu bentuk. Esensinya, substansinya sama, Quran dan hadis Islam yang kita dakwakan. Tapi metode yang kita pakai macam-macam. Karena kita mewakili metode Rasulullah yang paripurna, yang sempurna, dan kita tidak sempurna. Maka sekali lagi, kata rahmah ini menjadi esensi dasar di dalam membangun relasi antara orang beriman. Dan kalau kita adil kepada saudara kita, maka harus kita kedepankan kasih sayang di atas segala-galanya. Bahkan mungkin kita lihat saudara-saudara kita itu kok nampak berbeda dari kita. Tapi kita tahu dia adalah saudara seiman kita. Kasih sayang kita kedepankan. Mungkin saudara kita itu secara kendaraan politiknya mungkin beda ya. Tetapi dia beriman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudara kita. Ada kasih yang terjadi. Ikatan batin yang terjadi. Maka sekali lagi ukhuwah yang dibangun di atas asas rahmah ini menjadi sangat penting. Hak saudara kita juga tentu selalu ada niat baik kepadanya. Dan tidak pernah beriktikat negatif, buruk kepada sesama saudara. Bahkan di saat-saat saudara kita anggap melakukan kesalahan, haknya untuk kita tutupin kesalahan itu seraya berusaha untuk tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, gitu. Saling menasihati kepada kebenaran. Tapi bukan justru kalau teman kita, saudara seiman kita melakukan kesalahan, justru kita campakkan. Semakin kita buka, semakin kita menambah penyakit dari penyakit yang sudah ada pada saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Bayangkan, hari kiamat tidak ada lagi yang tertutupi, tapi Allah sengaja menutupi aib kita. Karena kita menutupi aib saudara-saudara kita. Ini adalah bagian dari hak saudara kita. Hak saudara kita adalah memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka yang terzalimi kita perjuangkan. Saudara-saudara kita minoritas yang kemudian terzalimi, maka menjadi kewajiban hak mereka untuk kita bela. Nah, ini selalu saya mengatakan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Indonesia dipilih menjadi negara muslim terbesar dunia itu, saya yakin bukan sembarangan. Saya yakin bukan juga secara serampangan, by accident. Secara tiba-tiba saja terjadi seperti itu. Kesepertinya ada hikmah Allah di balik dari itu. Bahwa Indonesia ingin dijadikan perpanjangan tangan untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang terzalimi di mana-mana. Masalahnya apakah Indonesia sadar dan merasa bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita ini negara muslim terbesar tapi tidak pernah terdengar suaranya dalam konstelasi dunia, pergulatan dunia kita sekarang. Ada masalah terjadi kepada saudara kita, Indonesia diam. Ada saudara-saudara kita terzalimi di suatu tempat, Indonesia diam. Maka sekali lagi, saya kira kita sebagai bangsa muslim terbesar dunia memiliki kewajiban untuk membela hak saudara-saudara kita yang terzalimi. Ini bagian dari keadilan kepada sesama muslim. Kalau tidak, tanpa kita sadari, kita sudah menzalimi saudara-saudara kita yang terzalimi itu. Tentu bagian daripada keadilan kepada saudara-saudara muslim adalah mendoakan minimal. Karena orang-orang beriman itu ketika ada sesuatu yang terjadi pada saudara-saudara kita, maka semua akan ikut merasakan dampak dari peristiwa itu. Ada saudara kita sakit, apapun bentuknya itu, dan kita tahu, maka seolah-olah kita ikut sakit. Karena al-mu'min itu, al-mu'minuna kal jasadil wahid, orang beriman seperti satu tubuh. Kalau satu di antara anggota tubuh ini merasa sakit, maka yang lain juga akan ikut merasakan itu. Maka sekali lagi,
saudara-saudara kita seiman dan seislam punya hak di atas kita, maka kita harus adil. Adil dalam arti memberikan hak kepada mereka, termasuk hak kasih sayang. Coba perhatikan bagaimana kasih sayang terjadi di antara sahabat. Bagaimana kasih sayang yang terjadi antara Bilal dan Umar, yang kalau kita mempelajari sejarah hidup beliau berdua radhiyallahu anhuma, banyak perselisihan fikih yang terjadi. Bayangkan ketika Umar radhiyallahu anhu telah mengambil alih negara-negara di Syam, termasuk Suria, Palestina, dan bahkan Mesir ketika itu. Lalu terjadi perselisihan tentang pembagian warisan. Bukan warisan, harta rampasan. Karena Bilal tidak setuju dengan cara Umar, di mana Umar radhiyallahu anhu tidak mengambil harta rampasan itu, tapi dikembalikan kepada orang-orang setempat yang sudah ditaklukkan itu, maka seolah-olah Bilal merasa bahwa Umar tidak menjalankan ajaran Al-Quran. Karena harta rampasan itu adalah hak mereka yang ikut terlibat dalam peperangan. Hanya 1/5 yang diberikan kembali kepada perjuangan Islam, selebihnya diambil oleh mereka yang terlibat dalam peperangan tersebut. Tapi Umar tidak melakukan itu. Justru dikembalikan kepada masyarakat setempat harta mereka, yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai harta rampasan. Sampai-sampai Bilal merasa bahwa Umar melanggar Al-Quran. Padahal Umar itulah orang yang paling taat dalam bersyariat. Maka disebut sebagai Al-Faruq, orang yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar Al-Faruq. Terjadi ketegangan, terjadi perselisihan, terjadi perdebatan, perbedaan yang sangat tajam antara Umar dan Bilal. Tapi justru di saat-saat mereka berpisah, mereka merasa saling missing. Mereka merasa saling ada kehilangan yang terjadi ketika mereka berpisah. Karena ada rasa batin yang terjadi, hubungan batin, rahmah antara keduanya. Maka umat ini mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu. Ya, kita sadarlah bahwa terkadang kalau ada musim politik, umat ini karena umat terbesar di Indonesia, maka pasti umat inilah yang dibagi-bagi. Kue terbanyak kok. Maka pasti kue yang paling banyak ini dan paling enak itu dibagi-bagi secara politik. Ada yang ambil ini, ada yang ambil sana. Maka umat ini juga terpecah. Tapi harapan saya mudah-mudahan perpecahan ketika terjadi musim politik itu justru menjadikan umat ini merasa bahwa batin tidak pernah terpecah. Jiwa tidak pernah terpisah, hati tidak pernah terpisah. Maka Al-Quran menyebutkan bahwa hubungan antar umat beragama Islam ini adalah ada ta'liful qulub, fa'allafa baina qulubikum. Mungkin secara metode perjuangan beda, mazhab juga beda, tapi ada ta'liful qulub, dan itu yang paling penting. Ulfah, ada gimana menggambarkan dalam bahasa Indonesia itu? Ada uns, ada jinak, ada kejinakan hati yang terjadi karena ada kasih sayang yang terkoneksi dan menjadikan hatinya itu luluh, ya, merasa bahwa ada ikatan dengan saudaranya itu. Dan kalau saudaranya itu hilang darinya beberapa hari, beberapa waktu, itu pasti dia akan merasa missing. Ada sesuatu yang hilang darinya. Ya. Itulah orang beriman sesungguhnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Coba lihat, ta'liful qulub itu terjadi, maka menjadi ikhwan. Ukhuwah terjadi karena ada ta'liful qulub. Dan ta'liful qulub ini terjadi karena apa? Karena rahmat tadi itu ruhama. Jadi bukan karena duit. Bahkan Allah mengingatkan Rasulullah dalam Al-Quran, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu kasih mereka seluruh dunia ini, mereka tidak akan bisa bersaudara. Karena dunia ini tidak bisa menyatukan. Bahkan sebaliknya, dunia ini memporak-porandakan persatuan itu dan ukhuwah. Bukan berarti tidak perlu dunia. Tapi dunia tanpa rahmah dan kasih sayang dalam hati kita akan menjadikan manusia buas. Tapi dunia yang insya Allah dengan iman dan hadirnya rasa kasih sayang tadi itu menjadikan dunia ini mudah untuk kita
pergunakan di jalan kebenaran dan kebaikan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak tanggung-tanggung memberikan semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu anhu setengah hartanya. Uthman yang kaya raya itu, yang namanya 100 onta itu untuk demi perjuangan Rasulullah, begitu mudah Utsman memberikan. Kenapa? Harta itu berada di dalam genggaman orang yang punya rahmah. Maka sekali lagi, ukhuwah, persatuan, kebersamaan, bukan berarti penyeragaman. Kita bisa berbeda. Perbedaan dalam bentuk apapun itu selama hati kita ini masih bersama dalam keimanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita akan membangun kesatuan dan persatuan. Itu adil kepada sesama muslimnya. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana keadilan kepada saudara-saudara yang kebetulan berbeda keyakinan dan agama. Satu hal yang harus kita ingat bahwa hidayah itu Allah yang menentukan. Ini yang mungkin kita istilahkan hak prerogatifnya Allah, memberikan hidayah kepada orang. Dan itu pengalaman kami di dalam upaya menyampaikan dakwah Islam ini, bahwa memang betul-betul memberikan hidayah kepada orang itu bukan hak kita. Kita tidak akan bisa. Betapa ada orang-orang yang belajar bertahun-tahun, sudah faham agama ini, bahkan sudah mengajari orang lain, tapi juga belum diberikan hidayah. Saya masih ingat ada seorang wanita Filipina yang pernah belajar di kelas saya. Dia belajar Islam 8 bulan. Dan anaknya pintar. Dia seorang perawat di Amerika. Nurse, ya, juru rawat perempuan. Anaknya pintar. Begitu menguasai banyak hal dalam Islam. Masalah akidah, masalah-masalah fikih, sejarah, bahkan sudah bisa membaca Al-Quran. 8 bulan lebih belajar. Dan selama belajar itu kerap kali dia yang justru mengajari peserta yang baru datang ke kelas saya. Mengajari tentang rukun Islam, rukun iman, ya, bahkan berusaha meyakinkan kenapa orang Islam misalnya pakai jilbab, padahal dia sendiri masih Katolik. Kenapa orang Islam itu misalnya harus sholat 5 waktu sehari semalam. Anaknya pintar. Tapi setelah 8 bulan itu kok saya justru merasa iba gitu, merasa kasihan. Saya jarang sekali pernah bertanya, apalagi meminta seseorang masuk Islam. Karena saya jangan-jangan merasa mungkin khawatir karena pengaruh saya sehingga dia masuk Islam. Saya nggak ingin. Tapi saya iba sama dia, saya tanya, kok kamu itu sudah belajar Islam, sudah paham banyak, sudah tahu banyak, ngajarin orang lain, tapi kamu sendiri belum menerima. Apa jawabannya? I just wanted to feel it. Saya mau merasakan. Loh, maksudnya apa? Dia nggak bisa menjawab, tapi akhirnya suatu ketika terjawab apa maksudnya ingin merasakan itu. Di sebuah bulan Ramadan, di hari kedua, tiba-tiba dia menelpon saya, dan di telepon itu dia menangis. Saya tanya kenapa, dia katakan tadi malam sebelum, rupanya dia sudah puasa, tadi malam sebelum makan sahur, dia sholat beberapa rakaat sholat malam. Ini masih Katolik nih ceritanya. Lalu ketika itu sholat katanya, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Yang dia sendiri tidak bisa jelaskan apa itu. Tapi dia merasakan sesuatu. Karena perasaan itulah kemudian dia mengatakan, sekarang saya mau masuk Islam. Jadi maksud saya begini, hidayah itu ada di tangan Allah. Orang yang sudah pintar, orang yang sudah tahu, kalau memang Allah belum berikan hidayah, belum masuk. Tapi kalau Allah sudah ketuk hatinya dengan cara apapun, pasti insya Allah akan terbuka menerima hidayah itu. Maka jangan kita pernah membenci orang, memusuhi orang, karena tidak sesama Islam dengan kita. Islam ini tidak pernah mengajarkan kebencian kepada saudara-saudara non-Muslim. Hanya karena berbeda agama. Islam itu bukan agama kebencian dan tidak akan pernah mengajarkan kebencian kepada kita. Oleh karenanya,
maka orang-orang yang tidak seagama dengan kita, mereka punya hak. Apa hak-hak mereka? Tentu hak yang paling utama adalah hak untuk mengetahui Islam ini. Sebab kalau sampai mereka meninggal dunia, dan mereka tidak pernah mendengarkan, tidak pernah tahu agama ini, lalu pada saatnya mereka harus bertanggung jawab, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah mereka yang sudah tahu. Dan yang sudah tahu itu asumsinya kita orang Islam. Karena kita beriman bukan karena buta, kita tahu seharusnya. Maka adalah hak saudara-saudara kita yang non-muslim di sekitar kita untuk mengetahui apa itu Islam. Sekali lagi bukan menislamkan. Tidak ada di antara kita yang bisa mengislamkan. Karena yang mengislamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak bisa mengislamkan pamannya. Demikian seterusnya Nuh anaknya tidak. Nabi Lut istrinya tidak bisa. Nabi Ibrahim bapaknya tidak bisa diislamkan. Yang mengislamkan Allah. Tapi kita berkewajiban untuk memberitahu apa itu Islam. Memberitahu ini bisa dalam bentuk kata-kata. Tapi yang terpenting adalah dalam bentuk perilaku dan karakter. Yang saya istilahkan ketauladanan di dalam berdakwah itu. Maka ini adalah hak saudara kita yang non-muslim. Kalau sampai mereka menghadap Allah nanti dan mereka ditanya kenapa kamu tidak beriman, kenapa kamu tidak mengikut kepada Muhammad SAW, lalu jawabannya adalah karena kami tidak tahu, maka kita orang Islam akan justru bertanggung jawab pada saat itu. Maka hak mereka adalah hak untuk memahami dan mengetahui Islam ini. Makanya orang Islam ini berkewajiban menjadi da'i semuanya. Kerja-kerja yang lain itu adalah kerja sampingan. Sering saya mengatakan begitu. Dakwah itu adalah kerja utama orang Islam. Yang lain itu kerja sampingan untuk mendukung dakwahnya. Anda bisa bisnismen, tapi bisnisnya itu untuk mendukung kerja dakwah. Anda bisa politisi, politisi itu bagian dari jalan untuk berdakwah. Anda bisa menjadi menteri, bahkan presiden. Posisi presiden itu pun bagi seorang muslim yang sadar, itu adalah posisi untuk dijadikan sebagai kendaraan dakwah. Bukan kendaraan untuk hanya sekedar mencari kekuasaan. Maka sekali lagi, dakwah merupakan kerja utama kita karena inilah cara untuk memberikan haknya kepada saudara muslim, non-muslim kita. Tentu kalau kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, ya, lalu mereka belum menerima juga, Al-Quran mengatakan, ma'alaika illal balagh, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya hak untuk menguasai mereka, memaksa mereka. La ikraha fiddin, jelas semua. Dalam agama kita ini jelas kok. Maka teman-teman kita yang non-muslim juga tidak perlu khawatir-khawatir gitu. Karena kita dijamin. Ya, dijamin oleh Al-Quran bahwa tidak ada pemaksaan. Tidak ada ancaman. Ya. Tidak boleh bribe ya dalam bahasa Inggrisnya itu. Disuap misalnya. Dikasih Indomie untuk masuk Islam, nggak bisa itu. Ya. Berbeda metode dakwah kita. Metode dakwah kita adalah sentuhan batin dan akal. Bukan suapan Indomie. Maka alhamdulillah itulah sebabnya Islam berkembang justru di kalangan orang-orang yang pintar dan orang-orang yang maju. Sebaliknya kan banyak saudara-saudara muslim kita itu kemudian meninggalkan Islam di tempat-tempat yang karena terbelakang dan bodoh. Ya. Maka sekali lagi ini hak saudara-saudara non-muslim kita untuk kita beritahu apa itu Islam. Nah, hak yang lain tentu juga menjaga kehormatan mereka. Menjaga kemuliaan mereka. Karena pada semua orang itu ada kemuliaan yang Allah berikan. Walaqad karramna bani Adam itu ada. Maka sejahat apapun orang, seburuk apapun orang, mereka masih merepresentasi, ada kefitrahan yang tersembunyi. Hanya pada saat itu fitrahnya sedang tersembunyi oleh keangkuhan dan kebodohan. Tapi harus tetap kita hormati. Kenapa? Karena kita masih melihat bahwa sampai orang tersebut menghembuskan nafas terakhir, masih ada kesempatan untuk menerima Allah sebagai Tuhannya dan kembali ke jalan Allah. Maka yang namanya penghormatan, dignifying them, respecting them, ya menghormati itu adalah merupakan haknya saudara kita. Dan saudara-saudara non-muslim yang hidup di tengah-tengah mayoritas muslim, wajib memberikan penjagaan. Ya, mengayomi mungkin kalau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Kalau kita mayoritas maka diayomi minoritas. Ya tentu teman-teman minoritas kita juga ini tahu diri bahwa
mereka juga minoritas. Sama juga kami di Amerika. Sering saya mengatakan begini. Sebenarnya istilah minoritas dan mayoritas itu tidak mungkin bisa terhindarkan dalam tatanan masyarakat di mana saja. Karena ada orang yang bermimpi akan menghapus kata itu. Tidak perlu ada mayoritas dan minoritas. Itu mimpi. Kata ini adalah realita dalam kehidupan bahwa ada yang namanya minoritas, ada yang namanya mayoritas. Nah, tapi mayoritas minoritas ini tidak perlu menjadi alasan untuk bergesekan, saling membenci, bukan. Justru sebenarnya bisa terbangun keharmonian. Ya, harmonisasi terjadi. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah yang mayoritas mengayomi, yang minoritas tahu diri. Sama dengan kami di Amerika ini. Kami merasa dijaga oleh konstitusi, dilindungi oleh konstitusi Amerika. Karena Amerika itu ada justice for all. Keadilan untuk semua. Tapi kami sadar bahwa realitanya kami walaupun dijamin oleh undang-undang, ya kami juga minoritas. Namanya minoritas ya minoritas. Ya. Maka kami harus tetap mendekati, melakukan dialog, melakukan pendekatan, persuasi. Jangan kami di Amerika sudah minoritas, angku pula. Kan begitu. Kami sudah minoritas di Amerika, merendahkan pula yang mayoritas. Kami minoritas di Amerika, memanipulasi pula kehidupan ini sehingga segala sesuatu ya kita yang harus memegang dan mengendalikan. Padahal kita minoritas. Nah ini kan namanya tidak tahu diri nih. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Itu maksud saya. Jadi hak saudara-saudara non-muslim kita itu adalah tetap menjaga mereka, mengayomi mereka, memberikan kemuliaan kepada mereka, dan tidak menyakitin. Kita tidak pernah membenci, menyakiti, ya, merusak rumah ibadah orang misalnya. Karena rumah ibadah itu dalam keadaan perang pun, dalam keadaan berperang ya, itu harus dijaga. Ya. Bahkan peperangan dalam Islam itu tujuannya menjaga, salah satunya menjaga rumah-rumah ibadah. Dan rumah ibadah dalam Al-Quran itu disebutkan. Gereja, sinagog, tempel, atau rumah-rumah ibadah apapun sifatnya. Karena Al-Quran mengakui. Fiha yudhkaru ismullah. Di dalamnya nama-nama Tuhan disebut. Gitu. Dan itu harus dijaga. Demikian juga hal-hal yang lain. Ya. Dalam kehidupan publik bernegara misalnya. Maka teman-teman kita yang non-muslim pun punya hak untuk ikut di dalam memberikan suara itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah menciptakan Piagam Madinah, maka orang-orang Yahudi dan Nasara pun ditanya gitu. Pendapat kamu konstitusi Piagam Madinah yang akan kita buat ini gimana gitu loh. Padahal Nabi kan bukan sekedar presiden. Nabi itu, ya Rasul Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul. Seharusnya beliau sudah bisa mengatakan ini kan wahyu. Saya yang membuat konstitusi ini, Piagam Madinah ini, Anda dengar saja. Pasti tidak akan bisa menentang Rasulullah. Karena Rasulullah selain sebagai presiden atau mungkin memakai istilah lain raja ketika itu, beliau yang terpenting adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru beliau mengajak ya, komunitas Yahudi, komunitas Kristen, bahkan komunitas Arab musyrik ketika itu diajak untuk berunding. Maka ini partisipasi dalam kehidupan publik, mereka punya hak untuk terlibat itu. Nah kita tentu di Indonesia bukan sesuatu yang baru juga. Karena Pancasila adalah sebuah falsafah negara yang semua kelompok itu merasa belong to, ya, ada relasi dengan itu. Makanya selalu saya mengatakan, kami orang Islam, yang kita orang Islam, Pancasila dengan ketuhanan yang maha itu artinya qul huwallahu ahad. Artinya la ilaha illallah. Tapi kalau umat Kristiani mau menerjemahkan yang lain silahkan saja. Orang Buddha, Hindu mau menerjemahkan dengan terjemahan mereka, dengan penafsiran mereka silahkan saja. Kenapa? Karena semua punya hak. Hak kebersamaan dalam tatanan bernegara dan berbangsa. Maka sekali lagi, teman-teman non-muslim juga punya hak dalam kehidupan publik itu. Dan saya kira Undang-Undang Dasar juga menjamin seperti itu. Semua harus melalui proses-proses politik yang terjadi. Ya. Nah tentu yang terkadang sensitif itu apakah agama dalam proses politik bisa menjadi pertimbangan. Ya memang agama bisa menjadi salah satu pertimbangan. Ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa agama itu memiliki posisi penting dalam kehidupan kita. Dan bagi semua umat beragama pasti melihat bahwa agamanya yang terbaik. Dan ingin
agamanya memainkan peranan dalam kehidupan publik. Maka sekali lagi jangan disalahkan kalau orang Islam ya menjadikan agama ini sebagai salah satu kriteria di dalam pilihan politik misalnya. Tentu teman-teman Kristiani juga ingin demikian. Kita jangan munafik lah. Saya sebagai orang Islam tentu ingin melihat bahwa yang memimpin negara orang Islam. Memimpin daerah saya orang Islam. Kenapa? Itu adalah kata batin karena bahagian dari apa yang disebut dengan social solidarity, solidaritas sosial. Ya. Yang salah itu, saya bukan salah, tapi aneh saja. Kalau saya sebagai orang Islam justru saya ingin orang lain memimpin saya gitu. Nah itu kan aneh itu. Karena berarti dalam hal solidaritas keislaman itu nggak nampak seperti itu. Padahal kita, Islam menjadi bagian dari solidaritas sosial kita. Maka kita tidak perlu saling menyalahkan seperti itu. Mari kita saling berlomba saja. Namanya juga fastabiqul khairat ya. Ya jadi itu hak saudara-saudara kita yang non-muslim. Mereka punya hak. Dan begini, saya ingin menutup begini. Sayang sekali bahwa agama yang paling sering dituduh tidak toleran adalah agama Islam. Agama yang paling banyak disalahpahami sebagai agama yang intoleran adalah agama Islam. Saya tidak tahu kenapa. Tapi sejujurnya baik dari segi konten isi agama ini, Quran dan hadis, maupun dari segi sejarah perjalanan umat ini. Tidak ada yang bisa menandingi toleransi umat Islam itu. Dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman Khulafaur Rasyidin, ketika Umar menaklukkan tanah Syam, termasuk Suriah saat ini, maka ketika itu mereka beragama Kristen. Tentu mereka punya gereja-gereja. Gereja tidak disentuh sama sekali. Salib pun tidak diturunkan. Bahkan Umar menjamin salib tidak ada diturunkan. Pendeta-pendeta tetap menjalankan tugasnya sebagai pimpinan agama ketika itu. Satu sejarah yang dicatat ya. Ketika Umar datang ke Yerusalem untuk menerima kunci kota tersebut dari gubernur. Karena sang gubernur tidak ingin menyerahkan kuncinya kecuali kepada rajanya orang Islam. Dan yang berkuasa ketika khalifah adalah Umar radhiyallahu anhu ketika itu. Maka datanglah Umar dari Madinah. Bersama seorang sahabat. Bayangkan dari Madinah ke Yerusalem. Berhari-hari beliau berjalan. Saya ingin mempersingkat cerita. Begitu masuk ke Yerusalem, beliau kemudian melakukan inspeksi. Karena Umar itu dikenal dalam pemerintahannya selalu melakukan inspeksi. Ya, jadi bukan sekedar show off ini. Artinya apa? Apa istilahnya kalau bahasa Indonesia lupa itu. Pergi jalan-jalan lalu ambil foto masukin ke surat kabar. Bukan begitu Umar. Umar itu sangat substantif dalam melakukan inspeksi. Ya, cerita mengenai beliau berjalan di malam hari menemukan seorang ibu-ibu yang masak batu gitu karena anaknya kelaparan. Ada kan? Berarti Umar itu di malam hari keluar melakukan inspeksi gitu. Ya, melihat situasi kehidupan rakyatnya. Maka ketika Umar sampai ke Yerusalem, beliau juga melakukan inspeksi apa yang terjadi di kota ini. Tiba-tiba beliau itu menemukan bekas sinagog Yahudi, rumah ibadah Yahudi yang sudah menjadi tempat sampah. Umar kemudian marah dan bertanya, kenapa sampai terjadi seperti ini? Nah rupanya dulu waktu Kristen Roma masuk Yerusalem, mereka mengusir Yahudi dari Yerusalem, dan rumah-rumah ibadah mereka dijadikan tempat sampah. Itu kenyataan sejarah. Maka Umar kemudian marah. Pada saat itu disuruh pemuka-pemuka agama dan gubernur Yerusalem untuk membersihkan rumah ibadah orang Yahudi itu. Dan kemudian Umar mendeklarasikan, sejak hari ini orang Yahudi punya hak untuk kembali ke Yerusalem dan menyembah di rumah ibadah mereka. Ini catatan sejarah toleransi. Tapi ya aneh ya, kenapa Islam ini selalu dituduh tidak toleran? Kenapa umat Islam ini selalu dituduh tidak toleran? Ketika orang Islam berkuasa di Spanyol, di Eropa, orang-orang Yahudi dan Kristen semuanya menikmati keindahan kehidupan bersama. Ada kerukunan, ada kebersamaan, masing-masing punya hak. Bahkan bagaimana orang-orang Yahudi menjadi penasihat-penasihat penting kepada raja ketika itu. Diberikan kesempatan.
Tapi begitu orang Islam dikalahkan kembali oleh penguasa Katolik Kristen ketika itu, Ratu Isabella, tidak saja bahwa mereka kemudian didiskriminasi, justru dipaksa masuk Kristen atau diusir dari bumi Eropa atau Spanyol. Ini termasuk Yahudi juga diusir ketika itu. Bukan cuma itu. Coba kita jalan-jalan ke Spanyol kali ini. Apa yang kita temukan? Ketika Islam berkuasa pasti mereka membangun, dan ini dicatat oleh sejarah, perkembangan peradaban Islam yang luar biasa. Dibangun rumah-rumah ibadah yang luar biasa. Masjid-masjid megah. Ketika Kristen kembali berkuasa, apa yang terjadi? Gereja-gereja itu kalau tidak dijadikan, masjid-masjid itu kalau tidak dijadikan gereja, dijadikan night club. Tapi bandingkan dengan apa yang terjadi di Tanah Syam. Gereja tetap berdiri sampai saat ini. Maka pengikut Kristen Koptik masih eksis di Tanah Syam, di Syria, di Mesir. Nah, ini kan bukti sejarah ya, yang jelas di hadapan mata kita, diakui oleh sejarawan dunia, bahwa ketika orang Islam berkuasa di satu tempat, rumah ibadah tetap dijaga untuk teman-teman kita non-Muslim. Mereka punya hak untuk beribadah. Mereka bisa akses dalam bidang-bidang kehidupan publik juga bisa. Tapi begitu orang Islam ini sudah terkalahkan, rumah ibadah atau masjid kemudian menjadi gereja. Itu kita lihat, dan mohon maaf, ini kalau ada teman Kristiani menonton ini hanya saya menyebutkan fakta sejarah saja. Anda ke Cordova misalnya, atau Anda ke Seville misalnya di Spanyol, Anda masuk ke gereja-gereja, Anda akan menemukan gereja yang masih ada kaligrafi-kaligrafi. Itu kan bekas masjid. Pertanyaannya, kenapa harus dijadikan gereja? Sementaranya gereja-gereja yang ada di tempat negara-negara Muslim ya tetap dijaga gitu, menjadi gereja gitu. Maka poin saya begini, inilah barangkali ketidakadilan yang terjadi dalam dunia kita. Ya, agama Islam ini dituduh intoleran, umat ini dituduh intoleran. Padahal kenyataannya kan sebenarnya di lapangan berbeda. Maka masanya kita umat Islam bangkit untuk menyatakan bahwa insya Allah agama kita adalah agama yang mengajarkan toleransi yang sangat luar biasa. Sekaligus kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat toleran. Maka ini adalah hak teman-teman saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim, non-Islam, bahwa mereka punya hak. Dan keadilan adalah keadilan untuk semua, bukan keadilan yang memihak dalam ajaran agama kita ini. Termasuk ketika kita berbicara tentang toleransi ini. Saya melihat ada kecenderungan tidak adil ya. Bukan hanya toleransi, tapi semua konsep-konsep indah dalam kehidupan dunia kita sekarang ini. Demokrasi, toleransi, kebebasan, apalagi. Semua apa yang disebut dengan universal values, nilai-nilai universal yang sangat indah itu. Seolah-olah kalau berpihak ke kita, itu namanya toleran. Tapi ketika berpihak kepada orang lain, bukan lagi toleransi. Satu contoh saja, dan mohon maaf ini kalau saya memberikan contoh dengan saya sendiri. Ketika saya bersuara membela teman-teman Kristiani misalnya yang mungkin karena satu dan lain hal terzalimi haknya, maka saya dipuji sebagai orang yang paling toleran. Tapi ketika saya membela hak saudara-saudara saya sendiri sebagai orang Islam, saya dianggap tidak toleran. Loh, justru toleransi itu apa ya? Ketika membela orang lain atau bagaimana? Maka sekali lagi, mari kita posisikan semua nilai-nilai yang baik ini. Toleransi, kerukunan, kebebasan, demokrasi, emansipasi wanita. Kita posisikan pada posisi yang benar. Itu yang namanya adil. Jadi tidak ada keadilan yang berpihak. Bayangkan Ali radhiyallahu anhu ketika sudah menjadi khalifah itu kan hilang baju besinya. Dan baju besi Ali radhiyallahu anhu itu adalah bersejarah. Karena Ali itu adalah, kalau dalam peperangan luar biasa hebatnya beliau dan punya baju besi yang khusus gitu. Suatu ketika hilang baju besinya. Dan beliau menemukan baju besi itu pada seseorang yang kebetulan tidak beragama Islam. Jadi disebutkan dalam sejarah beragama Yahudi. Ali radhiyallahu anhu walaupun beliau khalifah tidak memaksa mengambil baju besi tersebut. Tapi justru dibawa ke pengadilan. Jadi dibawa ke court, pengadilan.
Ketika di pengadilan ini tentu masing-masing pihak berargumentasi. Apa benar ini miliknya Ali atau bukan? Maka sang judge, hakim bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Ingat beliau khalifah ketika itu. Wahai Ali, coba sebutkan bukti-bukti tanda-tanda bahwa itu milik Anda. Baju itu. Rupanya Ali tidak terlalu menguasai apa bukti-bukti dan tanda-tanda yang ada pada baju. Mungkin tidak diperhatikan selama ini bajunya itu. Hanya dipakai saja. Maka beliau tidak mampu menyampaikan argumentasi yang kuat untuk membuktikan bahwa itu bajunya yang sedang diambil oleh orang lain. Akhirnya dikalahkan Ali di pengadilan itu. Dan beliau menerima itu sebagai keputusan hakim. Maka sekali lagi, inilah keadilan dalam Islam. Keadilan yang tidak berpihak. Bahkan kepada orang yang kita anggap pun orang lain dan musuh sekaligus musuh. Kita benci, kita tidak suka. Tapi dia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan harus diberikan kepadanya. Ya la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan karena kebencian kita kepada suatu kaum kemudian kita zalim. Kita tidak berbuat adil. Maka sekali lagi keadilan dalam Islam adalah keadilan yang universal, keadilan yang tidak dibatasi oleh apapun dan tidak memilih-milih. Mudah-mudahan kita semua faham ini dan kita berani menyampaikan kepada siapa saja. Saya ingin tutup sekali lagi bahwa keadilan kepada bangsa Indonesia itu salah satunya adalah tetap mempertahankan agama dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Indonesia tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa berkembang ketika agama disisihkan. Harusnya kita sebagai bangsa bisa belajar dari Turki yang bertahun-tahun ingin menjadi Jerman, tidak pernah jadi Jerman, tidak pernah jadi Jerman. Sampai akhirnya Allah karuniakan pemimpin yang sadar agama dan Turki menjadi salah satu kekuatan dunia sekarang. Dalam perekonomian, dalam pertahanan sekalipun. Turki sekarang ini adalah kekuatan militer kelima dunia. Dalam waktu dekat, tiba-tiba menjadi sangat kuat dalam pertahanan. Makanya Turki tidak akan, belum beranilah ada yang mengobok secara militer. Palingan akan ditabrakkan dengan Suriah. Karena ada perbatasan masalah dengan Suriah itu. Maka pesan saya yang terakhir, agama dan Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan siapa yang ingin memisahkan agama dari Indonesia, berarti dia sudah keluar dari tabiat keindonesiaan. Dia bukan lagi orang Indonesia yang asli. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga Indonesia dan kita semuanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.